back to sharing session with Ismail. Hari ini aku mau share soal penggunaan menstrual cup. Nah, di sini siapa yang udah pernah pakai menstrual cup atau masih penasaran atau takut? Jadi aku mau share ya. Aku sudah sekitar hampir 4 tahun menggunakan menstrual cup. Jadi alasan kenapa aku memulai untuk memakai menstrual cup itu karena lama-lama pakai pads, menstrual pads itu nggak nyaman. Pertama nggak nyaman karena menimbulkan lecet di sekitar selangkangan. Itu tuh kalau misalkan selama 5 hari aja penggunaan menstrual pad itu bisa bikin lecet-lecet. Itu kan nggak enak banget ya, udah sakit perut karena lagi menstruasi, terus harus bertahan juga dengan rasa lecet itu tuh nggak enak banget. Itu aku udah, apalagi di usiaku sekarang udah 32 tahun, aku sudah menstruasi selama 20 tahun dan itu pakai menstrual pads. Itu kan berarti udah berapa kali ngalamin yang namanya luka lecet karena menstrual pads itu kan. Nah, akhirnya aku memberanikan diri untuk pakai menstrual cup. Proses untuk memberanikan diri pakai menstrual cup juga nggak cepet sih ya. Itu aku pertama baca dulu literasi di Google, banyak cari informasi dari teman-teman yang udah pernah pakai menstrual cup juga, terus nyari di YouTube gimana cara pasangnya dan segala macem. Dan akhirnya aku memutuskan untuk pakai menstrual cup karena kayaknya itu lebih safe deh gitu dan lebih nyaman. Oke, yang masalah kedua, kenapa aku nggak pakai mens pad lagi? Karena ternyata pemakaian menstrual pad itu atau pembalut itu menambah produksi sampah yang semakin banyak. Karena dalam sehari aja perempuan itu bisa make 4-5 menstrual pad atau pembalut. Dan itu kan udah berarti kalau misalkan dikalikan dengan 5 hari selama menstruasi berarti ada sekitar 25 sampah pembalut yang perlu diurai. Ketiga, mungkin masalah dengan harus membersihkan. Memang ada beberapa orang yang bilang nggak perlulah pembalut itu dibersihkan, itu hanya cukup untuk dimasukkan ke plastik, dibuang, ya sudah selesai. Karena seperti diapers pada umumnya saja, nggak perlu kamu cuci apa segala macam. Cuma karena dari aku sendiri merasa risih ya kalau misalkan pembalut itu nggak dibersihkan dulu, dan semakin kesini aku merasa itu wasting time. Dalam sehari aku harus 5-6 kali membersihkan sisa darah di pembalut itu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk kita pakai menstrual cup aja. Nah, gimana cara pakai menstrual cup yang benar? Ini caranya. Pertama, sebelum kamu pakai menstrual cup-nya itu kamu harus rebus dulu sampai mendidih, lalu kamu angkat dan bisa kamu pakai. Gimana cara pakainya, gimana cara memasukkannya? Buat orang-orang yang baru itu perlu dilumasi dengan lubrikan.
lubrikan yang base water ya. Jadi yang dasarnya air agar terasa lebih nyaman dan lebih licin atau lebih lembut. Ini bisa caranya hanya perlu ditekuk seperti ini. Ini pastikan ya, sebelum kamu menggunakan menstrual cup itu harus dengan keadaan tangan yang bersih, sudah cuci tangan, alasnya pun harus bersih. Nah ini misalkan ini adalah lubangnya ya, nih tinggal dimasukkan saja seperti ini, nanti didorong sampai akhirnya fluk gitu. Nanti ini akan menampung darah dari menstruasi kamu. Di hari pertama dengan blood flow yang banyak itu bisa kamu ganti selama 3-4 jam. Gimana cara gantinya? Ini tinggal kamu ambil, tinggal kamu tarik, itu tarik, kamu bersihkan, kamu buang darahnya, kamu cuci yang bersih lagi, dan bisa dikembalikan dimasukkan lagi. Itu dalam sehari kamu hanya perlu 2 kali sampai 3 kali untuk membersihkan ini. Jadi lebih mudah dan lebih murah ketimbang kamu menggunakan pembalut. Itu makanya keputusan aku untuk pakai menstrual cup selama 4 tahun belakangan ini adalah selain penghematan, selain mengurangi lecet di selangkangan, kamu juga udah membantu bumi untuk tidak diberi sampah pembalut lagi gitu. Kalau misalkan ada yang kurang dan pengen tahu lebih, bisa komen di comment section ya. Nanti aku ceritain lebih lanjut lagi. Thank you, dadah.